Setiap orang menginginkan keamanan. Mulai dari diri dia sendiri, rumahnya, keluarganya, kampungnya, kotanya, provinsinya, negaranya, bahkan seluruh alam. Kemudian setiap kalangan profesi, ada pedagang, engineer, belajar, santri-santri, ustadz-ustadz, guru-guru, tuan tanah. Dan dalam kerja dakwah ini, orang lama, orang yang buat kerja, orang yang telah menjadikan maksud tujuan hidupnya kerja dakwah ini, orang yang buat pengorbanan, setiap kalangan, dari setiap profesi umat ini. Dan dari setiap kalangan, dari setiap kalangan dan setiap individunya mempunyai 4 masalah tadi. Yang pertama, kalian menginginkan keamanan. Ingin hidupnya aman. Sebagaimana sekarang keadaan di dunia ini tidak aman, tidak tenang. Ini semua terjadi. Kemudian yang kedua, masalah setiap orang menginginkan tidak ada musuh selama saya hidup di dunia ini. Mulai dari rumah saya sampai seluruh alam. Bagaimana semua orang sayang dengan saya. Bagaimana orang cinta pada saya. Orang menginginkan saya, setiap orang saya inginkan. Semua bersaudara. Sekarang masalah seluruh dunia ini. Kemudian masalah yang ketiga, masalah rizki. Masalah rizki. Setiap orang, pekerjaannya, penghasilannya, rezekinya, asbabnya, tokonya, tanahnya, ladangnya, dan bermacam-macam penghasilan. Semua berpikir atas perkara ini, punya masalah perkara ini. Kemudian yang keempat, setiap orang setelah kematian, masalah akhirat ya, yang selama-lamanya, kehidupan yang selama-lamanya di akhirat. Hamish. Bagaimana masuk ke dalam surga? Nah, ini Nabi SAW mulai hari pertama yang beliau beritahu, mulai hari pertama yang beliau dakwakan, la ilaha ayuhan nas, la ilaha illallah. Kalimah ini belajari, pahami, masukkan ke dalam hati yang paling dalam. Mulai dari lisan masuk ke dalam hati. Yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin hanya Allah yang berkuasa dan selain Allah tidak bisa buat apa-apa. Yakin. Masalahnya semuanya solusi daripada seluruh masalah tadi dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu keamanan. Seluruh dunia menginginkan keamanan. Bagaimana selesai ini semua? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, iklannya dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Beriman kepada Allah, tidak ada apapun, perkara apapun yang bertentangan dengan iman. Takaza iman disempurnakan. Tidak ada kezaliman. Tidak ada kezaliman. Itu apa? Semoga Allah berikan balasan kebaikan kepada para alim ulama. Setiap lafaz ditafsirkan oleh para alim ulama. Zulm. Sebagaimana adil. Adil itu apa? Apa itu adil? Setiap khatib. Adil itu yang apa yang dia sukai untuk orang lain pun dia sukai. Itu namanya adil. Yang selain itu namanya zalim. Setiap orang menginginkan keamanan, dijaga, ingin rezeki, ingin kasih sayang, tidak ada permusuhan. Dan setelah mati kehidupan yang selama-lamanya senang terus,
Untuk itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'dal maut ilal jannah awil nar." Ma ba'dal maut dar. Setelah mati tidak ada tempat, tidak ada rumah kecuali surga atau neraka. Setiap orang ingin masuk ke dalam surga. Setelah mati saya masuk ke dalam surga. Setelah mati saya senang. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Siapa orang yang beriman dengan imannya datang kesusahan, imannya bisa atau imannya kurang, apa saja bentuk, yaitu yang menyakiti iman, yang berkurangnya iman, itu masuk dalam zalim. Yaitu imannya berkurang, iman ada perkara yang bertentangan dengan iman, itu namanya zalim, kezaliman. Maka yang pertama kali seluruh orang masalah dalam kehidupannya yaitu keamanan, ingin keamanan. Seluruh manusia sampai hari kiamat. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenabian beliau sampai hari kiamat. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan lagi datang Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengaku maka itu nipu, bohong. Dalam Al-Quran yang pertama kali masalah keamanan adalah dengan iman, kaitannya dengan iman. Kemudian yang kedua kasih sayang. Setiap orang menginginkan tidak ada permusuhan. Masya Allah, bapak-bapak ini orang yang paham. Masya Allah, tonton bapak-bapak. Oh, bapak-bapak pengorban. Tadi diiklankan pagi hari untuk pergi ke masjid-masjid, sholat Jumat di sana. Kemudian diiklankan lagi sore hari balik lagi ke sini, kembali lagi ke sini, dan semua datang lagi. Masya Allah, semua taat, Masya Allah. Semua orang ingin. Tetapi selalu ada kabar-kabar, berita-berita dalam waktu suami istri di rumah. Mertua menantu. Sekarang semua terjadi permusuhan, berkelahi. Semua ingin selesai masalah ini. Seluruh dunia. Surga, keamanan, saling kasih sayang. Bagaimana datang ini semua? Terjadi suami istri berkelahi, menantu mertua. Tapi kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala beritahu. Bukan satu kali. Seluruh nabi alaihi wassalawat wa taslimat menginginkan kebaikan kepada umat, memberi petunjuk arahan kepada umat masalah dunia dan masalah akhirat, mulai dari diri sendiri, kepribadian sampai ke seluruh alam. Dalam Al-Quran sudah tulis, innal ladzina amanu wa amilus shalihat saya ja'alu lahumur rahman wuddan. Seluruh alam menginginkan, seluruh dunia ini menginginkan di tempatan makomi. Provinsi, kabupaten, provinsi, pemerintahan yang besar, pemerintahan yang kecil, semua menginginkan bagaimana saling kasih sayang. Tetapi obatnya apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahu, semua Allah simpan. Dan harus yakin. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat saya ja'alu lahumur rahman wudda. Dalam Al-Quran tersimpan. Iman, menjalani kehidupan ikut perintah Allah. Kita manusia, kita hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suasana keadaan berubah-ubah. Tapi setiap keadaan ada perintah Allah. Sekarang kita duduk semua dalam istimewa ini, saya bicara, saya bayan. Untuk yang bayan apa perintah Allah?
menyempurnakan perintah Allah tadi, dan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dalam hadis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang dalam satu hadis diulang sampai 3 kali untuk supaya setiap orang paham apa itu sunnah, apa itu cara Nabi. Kemarin bayan Maulana, dengarkan kabar gembira. Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qaul. Hamba-hamba Allah, beri kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang mendengar dengan tawajuh dan niat untuk amal. Dari dalam hati ada niat yang khusus dan tawajuh. Berikan kabar gembira kepada orang-orang tersebut. Dan ketika ada takaza untuk diamalkan apa yang didengarkan, maka setiap orang menginginkan bagaimana meningkat, selalu meningkat lagi. Allah sebutkan dalam Al-Quran, inilah sifatnya orang-orang beriman. Setiap orang menginginkan beriman. Dalam Al-Quran dituliskan orang-orang beriman. Suatu hari kami di Nizamuddin, saya kasih bayang hidayah, jemaah berangkat. Tiba-tiba ada yang menangis. Di kuburnya Maulana Ilyas, Maulana Yusuf dan Maulana Idam. Ada orang yang nangis, mau kencang sekali suaranya. Nangis kencang sekali. Ada apa? Kata sedang bayang hidayah. Tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Pulang, jemaah baru pulang. Dan saling pelukan, mau berpisah di depan kubur itu, di kubur ini itu, saling nangis. Oh, cuma begitu, cuma mau perpisahan. Dia bilang takut selama keluar di jalan Allah ada salah. Gara-gara itu saja sudah menangis yang sedih sekali. Sekarang terjadi seperti itu keadaan. Polisi yang punya toko, semua orang sallu khamsakum sumu syahrakum addu zakat amwalikum silul arham wa ati'u umara'akum fadkhulu jannata rabbikum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat, nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, jaga salat 5 waktu. Bulan Ramadan, jaga puasa, jalankan puasa. Ada harta, maka bayar zakat dan sambung tali silaturahim. Sambung tali silaturahim. Dalam Al-Quran, dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terangkan bagaimana hak kepada orang tua, anak kepada orang tua, semua diberitahu secara tafsir, secara terperinci. Untuk itulah lagi dan lagi. Kita harus sohbah kepada para alim ulama, teman yang baik, pergaulan yang baik, dan apa saja yang kita tidak tahu kita belajar. Kemudian kita amalkan. Setelah kita amalkan, bawa orang lain untuk amal. Ini semua. Yang pertama kali adalah iman. Enamul Hasan, Talibelang. Setiap orang menginginkan tadi saling sahabat, saling kasih sayang, mahabbah. Dan ini kaitannya dengan iman, yaitu menjalani kehidupan sesuai dengan perintah Allah. Setiap orang perintah Allah berbeda-beda. Waktu musafir, waktu di rumah, waktu sakit, perintahnya sama, tapi caranya berbeda-beda. Bagaimana datang kecintaan, saling kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala terangkan sifatnya para sahabat dalam Al-Qur'an. Allahu Akbar. Wa kafa billahi syahida. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan din yang hak, agama yang hak, Rasul hak, dan agama yang dibawa Nabi pun hak. Liyudhhirahu 'ala dini kulli.
agama yang dibawa oleh Nabi dibandingkan agama-agama yang dulu dibawa oleh Nabi-Nabi terdahulu. Dan agama Nabi, syariat Nabi, sunnah Nabi, perbuatan Nabi, Allah yang menyaksikan. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah menjadi saksinya. Semua agama Nabi melebihi, menang daripada agama-agama yang lain. Allah adalah satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu, sunnah Nabi, syariat Nabi, perintah Allah, sunnah Nabi, semua satu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ya. Siapa itu para sahabat? Yaitu orang yang bersama Muhammadur Rasulullah. Ruhama ubainum, saling kasih sayang di antara mereka. Ini sifat para sahabat, saling kasih sayang. Dalam Al-Quran, Nabi ta'lim, mendidik para sahabat, kunu ibadallahi ikhwana. Jadi hamba Allah dan saling kasih sayang di antara, saling bersaudara. Yahudi menulis, saya Kisra, kerajaan Kisra, Kaisar, semuanya. Saya lihat semua, saya ketemu semua. Tetapi ketika saya ketemu sahabat, saya pergi ke Madinah. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih baik sifatnya melebihi para sahabat, orang Yahudi. Melihat di Madinah, di toko mereka, di kedai-kedai mereka, di jalan-jalan, waktu gelap, waktu terang. Kata orang Yahudi tadi. Saya lihat mereka saling kasih sayang seperti satu bapak satu ibu. Seperti satu bapak satu ibu. Sebagaimana saudara kandung saling kasih sayang. Ini adalah sifatnya para sahabat. Sifatnya para sahabat. Nah, inilah kaitan dengan iman. Kaitannya dengan iman. Wahai seluruh manusia, wahai umat Nabi, Allah, taatlah kepada Allah. Mulai diri kita belajar seluruh alam, kita sampaikan ke seluruh alam. Ini adalah tanggung jawab diberikan Nabi SAW kepada kita untuk setiap individu umat. Untuk itulah kita Arafat. Nanti tahun depan kalian tidak akan bertemu lagi dengan aku. Apa yang kalian dapat dari aku? Belajar dari aku, dari Nabi SAW. Mulai dari hari pertama Nabi SAW buat halqa ta'lim. Ketika Nabi hijrah, waktu itu terjadi perkelahian Aus dan Khazraj, dua kabilah, 120 tahun lamanya. Berapa banyak darah yang telah tertumpah. Tidak ada jalan untuk mereka damai. Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nabi SAW telah jadikan mereka saudara, jadikan mereka bersaudara, dipersaudarakan mereka. Aus dan Khazraj, dua kabilah. Jadi saudara, ini saudara. Rahma ubainum, para sahabat. Salat mereka sibuk dengan salat. Untuk itulah Maulana Yusuf rahmatullah alaih, berapapun banyak hajat kita, semua ada di khazanahnya Allah. Semua datang dari gudangnya Allah. Dan yang mengatur untuk memenuhi hajat kita pun Allah Subhanahu wa taala juga. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala utus nabi, pilih nabi, rasul yang paling hak, rasul hak. Ya ayuhan nabi,
inna arsalnaka kafatan syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, kami utus engkau supaya setiap hamba kenal kepada Allah, supaya setiap hamba dekat kepada Allah, kembali kepada Allah. Setiap langkahnya Allah, aku adalah hamba Allah. Apa perintah Allah, apa sunnah Nabi. Pedagang, petani, yang kaya, yang miskin, laki-laki, wanita, berapapun banyak kalangan, profesi dari umat ini. Tetapi umurnya Nabi sangat singkat. Datang halangan-halangan. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kumpulkan ratusan ribu orang, laki-laki, wanita, yang khawas, yang terpelajar, yang tidak terpelajar. Mereka berkumpul semua sebelum wafatnya Nabi. Majmu'ah. Yang setiap orangnya mencontoh Nabi, persis mencontoh Nabi. Warnanya seperti warna Nabi. Untuk itulah ulama menulis, kalau mau kenal kepada Allah, baca kalamullah. Siapa yang mau paham kalamullah, maka hendaklah paham hadis. Kalau mau kenal Nabi, mau tahu hadis dari sahabat. Siapa yang mau paham sahabat, maka baca sirahnya para sahabat. Saya ingat, saya di Nizamuddin duduk di kamar. Berapa puluh tahun yang lalu. 3 orang berdiri di depan kamar. Kenapa kamu berdiri di depan kamar saya? Kami ingin bertemu dengan engkau, Maulana. Kata Maulana, masuk, silakan. Dia datang. Satu anak muda dari Paris, dari Prancis, baru masuk Islam, keluar 4 bulan. Yang kedua anak mudanya dari Haiti, Amerika Selatan, namanya Muhammad. Bagaimana kamu masuk Islam mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Saya anak muda, saya terpelajar, saya baca sirahnya Nabi, sejarah Nabi. Saya baca terus. Bagaimana akidahnya Nabi, bagaimana ibadah, muamalah, muasyarah, bagaimana akhlak Nabi, kehidupan duniawi, kehidupan ukhrawi, semua saya baca. Setiap saya baca dari dalam hati saya, this is life. Setiap saya baca, this is life. Inilah kehidupan. Inilah kehidupan yang betul. Maka saya buat keputusan, saya mau hidup seperti ini. Masuk Islam anak muda tadi. Nah, ketika saya pulang, saya bilang pada istri saya masuk Islam. Ketika istri saya dengar, maka istri saya teriak. Satu gedung tuh, satu apartemen tuh, bingung, ada apa itu? Kata istrinya, apa tidak ada agama lain, katanya. Ada 300 di apartemen itu, ada 300 famili, kakak, ada 300 kakak. Maka dia katakan, bertahun-tahun tidak pernah bertetangga, sibuk dengan minuman keras. Maka orang-orang yang tinggal di situ, ada orang-orang Islam, yang 300 itu orang-orang Islam juga, tapi nggak pernah ngamalkan agama, minum-minuman, mabuk-mabukan, bajunya telanjang, bajunya, fashionnya. Saya lihat kehidupan mereka tidak bisa menjadi contoh, kata suaminya tadi. Maka saya baca
kehidupan Nabi tadi ternyata bukan seperti yang mereka amalkan. Maka saya pilih agama ini. Istrinya nggak mau dengar. Kata pemuda tadi, saya jaga iman saya. Waktu suatu hari musim panas, ada yang ketok pintu saya. Ada wanita cantik. Kata apa? Wanita cantik tadi, nikah sama saya aja, nikah sama saya. Kamu siapa cantik begini? Minta nikah. Dia katakan wanita cantik tadi, gadis tadi, nikah saya, nikahi saya. Saya nggak kenal kamu. Sebentar, saya mau tanya orang-orang Islam yang lain, kawan-kawan saya mau musyawarah katanya. Kata wanita gadis tadi, biar kamu tidak berisik terus itu istri kamu katanya, karena kamu Islam. Maka musyawarah. Kata teman-teman lain, itu Allah yang antarkan katanya. Itu Allah yang antarkan. Maka baik, saya nikah. Oke, tapi kan di sini Paris, Prancis, pembelanjaannya mahal, anggarannya besar. Kata wanita tadi, kata dia, saya nggak punya duit. Saya mau 4 bulan gitu. Kata dia, setelah 4 bulan saya mau berangkat haji lagi. Saya mau lama lagi perjalanan saya. Kata wanita tadi, nggak apa-apa, maharnya nggak ada, nggak apa-apa, murah-murah nggak apa-apa. Yang penting saya jadi istri kamu. Semangat. Dia cerita nih. Kenapa cerita seperti ini? Beliau katakan, baca sirahnya Nabi, berubah kehidupan. Waktu yang satu lagi, pemuda dari Haiti. Waktu itu datang banjir besar. Semua hilang semua. Kosong langsung kota Haiti tadi. Banjir besar. Badai besar. Dia adalah anak pendeta. Bagaimana kamu? Pemuda tadi katakan, bapak saya pendeta. Saya selalu lihat kehidupan bapak saya pendeta, tapi saya mau tahu yang mana yang benar. Kemarin Maulana beritahu, siapa orang yang selalu menentang tidak akan dapatkan hidayah. Kalau dia talab sadik, mencari dengan betul-betul, minimal paham, tahu mana yang betul, mana yang salah. Bagaimana Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Dia cerita, orang pemuda tadi, Haiti tadi, bapak saya pendeta. Suatu hari ada suara, tidak ada orangnya. Suaranya tadi apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya dengar suara tadi. Saya cari, tak ada orang dari 4 arah. Tapi karena anak pendeta, saya harus cari suara dari mana. Keluar rumah. Tadi saya mencari hak, mencari yang hak. Oh, ternyata ini tandanya. Maka langsung merubah kehidupannya. Bapak saya yang pendeta tadi pertama kali masuk Islam. Kemudian kami 4 saudara masuk Islam semua. Dan di sana, di masjid itu makominya hidup. Bapak mulia, sekarang kita setiap hari masjid keluar, hidupkan masjid dengan amal, masjid. Mulai Ibrahim kemarin mengatakan, kerja pahami, belajar pahami, buat kerja dan bawa orang lain buat kerja, sehingga setiap individu umat potensialnya digunakan dalam usaha agama. Setiap umat jadi ansarullah, penolong agama Allah. Seperti waktu Khandaq.
Tidak ada makan walaupun sebutir kurma. Air pun tidak ada. Sangat susah. Maka tadi saya baca Al-Quran dalam pertama pembukaan bayar alif lam mim ahsiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sekarang kita katakan kita beriman. Saya beriman sementara tidak diuji. Kamu akan lihat walau qad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ini tertib, ini aturan dari Allah. Siapa orang mengaku, maka kami minta buktinya. Saya orang beriman, apa buktinya? Mengaku-ngaku harus ada bukti. Setiap ketika orang-orang Badui datang, qalatil a'rabu amanna. Kami orang beriman, orang Badui mengatakan kepada Nabi SAW, langsung turun malaikat Jibril. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Wahai Nabi, katakan kepada mereka, tidak usah mengaku-ngaku beriman. Katakanlah kepada mereka supaya mengatakan kami baru masuk dalam Islam. Karena kenapa? Iman belum masuk dalam hati. Karena iman tempatnya adalah di hati. Kerja suatu perkara kalau pada tempatnya maka bermanfaat. Bermanfaat. Peluru tuh kecil, tapi kalau pada tempatnya baru bermanfaat, baru bisa nembak. Kalau letakkan di kantong, jadi peluru di kantong. Itu pelurunya kecil, diletakkan di pistol, singanya besar, kena mati, ditembak. Iman, kalau tempatnya sesuai dalam hati, hanya Allah saja yang kuasa. Hanya Allah saja yang kuasa. Selain Allah tidak berkuasa. Maka nampak manfaatnya. Menjauhkan diri dari perkara yang haram. Semakin dekat kepada Allah. Setiap hari imannya meningkat. Itulah kemarin Maulana Ibrahim mengatakan, Maulana Ilyas rahmatullah alaihi, saya tidak pernah memberi nama pada kerja tabligh ini, kerjanya. Kalau saya mau memberikan nama dalam kerja ini adalah Tahrikul Iman. Tahrikul yang pedagang, profesor, petani, setiap aspek kehidupan, Perdana Menteri, Presiden, semua datang kepada kita, bertemu dengan kita. Dan setiap orang satu penyampaian. Selain Allah tidak bisa buat apa-apa. Dengan tanpa Allah, tanpa sekutu, Allah yang Maha Kuasa, bagaimana kita yakin atas perkara ini masuk dalam hati kita, masuk dalam hati kita. Maka iman ini iman yang paling meningkat, yang paling kuat, sehingga setiap orang tidak bisa memikirkan betapa kuat imannya. Maka kita perlu memenuhi takaza iman. Iman kaitannya dengan usaha atas iman. Untuk itulah waktu Khandaq 10 orang dibentuk waktu di Khandaq, para sahabat. Ketika waktu Khandaq musim dingin, Uzaifah radhiyallahu taala anhu, sangat dingin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan takaza. Ada satu orang yang siap mata-matai Abu Sufyan, pergi ke sana. Apa yang dibuat sana? Maka setiap orang kalau ada takaza maka siap. Seperti di sini setahun 7 bulan, setahun jalan kaki keluar negeri, ada tafakutnya. Siapa? Ini siapa dari mana? Maulana rahmatullah alaih, kerja kita, mizaj kerja kita, moka sanasi, matung sanasi. Lihat dari mana dan orangnya siapa. Menempatkan orang pada tempatnya. Ini orang dari mana? Ini di sana dia menteri. Ini orang kowas di sana. Ini orang dari sana. Dan apa potensialnya? Melihat keadaan orang tadi.
Maka Maulana Rahmatullah mengatakan kita kenal kepada setiap orang. Kita kenal kepada setiap orang. Khalid bin Walid, musuh. Nabi SAW selalu memuji Khalid. Khalid kalau pimpin peperangan pasti menang. Itu Nabi puji. Masih musuh lagi. Ketika waktu Mekah nggak ada, Khalid tidak ada waktu Mekah. Walid bin Walid sudah masuk Islam terlebih dahulu. Nabi SAW bilang kepada Walid, saudaranya Khalid, Walid bin Walid, mana saudara engkau? Tetapi tidak pernah menganggap buruk saudaranya pun, Walid. Nanti insya Allah akan datangkan ke sini. Allah akan datangkan kepada kau yang lain. Setiap waktu ada, setiap perkara ada waktunya. Segala sesuatu ada waktu. Ketika seseorang jadikan kerja ini kerja dia, kerja dakwah ini kerja utama dia, maka Allah akan bukakan jalannya. Maka datang satu masa. Waktu Makkah bilang kepada Walid bin Walid, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hebat itu Khalid. Kalau dia datang pada Islam, kami akan letakkan di depan. Contoh mulia dalam kerja dakwah, ikhlas, pengorbanan, istiqomah. Saat ada orang baru meningkatkan pengorbanan, ini semua keputusan Allah. Ini semua kehendak Allah. Maka Walid bin Walid sampaikan kepada Khalid bin Walid, wahai Khalid, Nabi puji-puji kamu. Nabi puji kamu. Khalid. Tahu Nabi Fatu Mekah, saya nggak mau lihat itu Nabi, kata Khalid. Tapi dengar Nabi puji Khalid, maka dari hati Khalid. Maka ini tuan-tuan mulia, agama tersebar dengan akhlak, dengan ikhlas, dengan pengorbanan, akhlak. Maka untuk itu Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi mengatakan, akhlak adalah membantu setiap orang, memudahkan setiap orang. Hari ini kita bantu, tapi kalau di belakangnya ada uangnya. Akhlak Quran, akhlak Nabawi, akhlak agama. Apa saja harta, diri, potensial yang Allah berikan. Dan Nabi SAW telah ajarkan kepada kita mulai hari pertama. Agama itu apa? Bagaimana kita bantu setiap orang. Abu Hurairah mengatakan, saya beritahu kepada engkau, kamu boleh mengaku, kamu boleh mengatakan kamu orang Islam. Selagi kehidupan engkau, prasangka engkau, lisan engkau, tangan engkau, kalau tidak menyakiti orang lain, baru kau katakan kau orang Islam. Orang Islam itu siapa? Yang orang lain selamat dari lisan dan tangan. Ini seluruh kisah para sahabat, ini adalah contoh untuk kehidupan kita, petunjuk. Sekarang kita sudah level mana nih? Termometer kehidupan kita. Untuk itulah kita perlu paham perkara ini, kita belajar perkara ini.